Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, dan ceria selalu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan teks anekdot? Baik, berikut penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Umumnya, cerita-cerita yang tertuang dalam sebuah teks anekdot dimulai dengan kata sejak, dulu, kemarin, konon, suatu hari, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan teks anekdot yang menggunakan waktu lampau yaitu pada suatu hari di sebuah desa kecil yang bernama Sukamakmur. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu mengandung pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan retoris ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Contoh, apakah ibu kota memang sekejam ini? Menurutmu, kamu tak pernah berdosa? Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Biasanya, kata kerja material diawali dengan imbuhan me. Contoh, mendengar, memasak, meniru, dan lain sebagainya. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal dan kausalitas. Konjungsi temporal yang dimaksud adalah hubungan berdasarkan waktu, seperti kata lalu, selanjutnya, sebelumnya, sesudah, sejak, semenjak, setelah itu, sampai, kemudian, dan sebagainya. Adapun konjungsi kausalitas adalah hubungan berdasarkan sebab akibat, seperti kata sehingga, maka, sebab, karena, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata kias atau konotasi. Kata kias adalah makna yang memiliki arti yang tidak sebenarnya, di mana seseorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Kata kias yang sering digunakan dalam teks anekdot berupa majas, peribahasa, maupun ungkapan. Contoh, majas sarkasme atau sindiran kasar. Suara kamu bagus sekali sampai membuat sakit telinga orang. Kemudian majas satire, sindiran halus. Badannya semakin lama semakin kurus seperti es lilin. Selanjutnya, majas sinisme, melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan sebenarnya. Harga cabai murah sekali, sampai sambal yang diberikan penjual bakso sedikit sekali. Selanjutnya, majas ironi, ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan langsung. Untuk apa punya uang banyak jika makan saja harus diatur timbangannya. Kemudian peribahasa.
buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi wajar saja kelakuan ayah dan anaknya sama. Terakhir, ungkapan, orang banyak akal kok dilawan. Aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Demikian materi tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.